Halo, apa kabar? Saya Rehman Abadi, Senior Research di PT Valburi Asia Futures. Kali ini saya akan sampaikan laporan riset terbaru kami yang berjudul Will Gold Continue Higher? Ya, kali ini kita coba melihat prospek harga emas ke depan di tengah kondisi global yang berkembang belakangan ini. Jika dilihat beberapa tahun terakhir ini, khususnya setelah terjadi keterpurukan harga emas dari puncak 2011 hingga bottom 2015 akhir, harga emas terlihat mulai berkilau belakangan ini, terutama di semester pertama tahun 2016, di mana di sini dari bottomnya tercatat mengalami kenaikan lebih dari atau sekitar 30%, dan ini dipicu saat ini oleh kekhawatiran resesi global saat itu dan juga referendum Brexit yang memicu kekhawatiran perpecahan di Uni Eropa. Nah, kemudian di semester kedua 2016 sampai dengan akhir tahun tersebut terjadi koreksi emas yang juga cukup signifikan, tapi secara umum harganya masih relatif ditutup positif di tahun tersebut. Dan sekarang ini di awal tahun 2017 harga emas cenderung mengalami kenaikan, cuma masih dibayangi oleh bayang-bayang tekanan dari prospek kenaikan suku bunga Amerika Serikat dan rebound dolar sebagai responnya. Nah, untuk kedepannya saat ini pertanyaan yang menjadi penting adalah apakah emas akan lanjutkan kenaikan atau bagaimana arah kenaikan atau bagaimana arah gerak harga emas ke depannya. Hal yang akan saya bahas pertama adalah di sini mengenai momentum kenaikan harga emas yang cenderung masih bertahan sejak Desember 2016 lalu di 1122.35 bottomnya, hingga naik ke 1244.67 di awal Februari tahun ini 2017. Nah, di sini yang kita perhatikan adalah akselerasi kenaikannya lebih dominan, meskipun kenaikan ini dibayangi oleh kelanjutan kenaikan akselerasi indeks Dow Jones ke rekor tertingginya. Akselerasinya mencatat kenaikan 5% di indeks Dow Jones tersebut. Sementara di emas dari 2016 tersebut kenaikannya ini sudah mencapai 10%. Jadi secara persentase di atas kenaikan Dow Jones, dan ini sungguh cukup positif bagi harga emas, mampu melawan penguatan di indeks Dow Jones. Dan berikutnya koreksinya dari 1244.67 cenderung lebih bersifat korektif, jadi hanya tipis saja. Dan posisi harga masih berada di momentum kenaikan, masih di atas level support pentingnya di sekitar 12.20. Meskipun ini dibayangi oleh komentar dari Yellen di beberapa pekan lalu yang memberikan signal akan terjadi kenaikan suku bunga beberapa kali di tahun 2017 ini, dan ini memicu penguatan dolar, dan terhadap emas justru hanya mengalami koreksi tipis. Berbicara dengan Dow Jones atau mengenai Dow Jones berikutnya, saya akan coba ulas singkat mengenai prospek Dow Jones. Di sini kalau kita lihat dari dua chart, yang pertama interval weekly dan monthly. Yang pertama saya memperlihatkan akselerasi Dow Jones dari bottom 2015 di 15.370, akselerasi kenaikannya dominan, dan sini yang perlu diperhatikan adalah prospek kenaikannya sampai mana, karena ini udah rekornya di harga emas, di harga Dow Jones, dengan resisten yang saat ini adalah 21.000, sekitar area 21.000 sampai 21.500, terhitung dari akselerasi kenaikan sejak low 2015-2016. Kemudian di monthly chart dari akselerasi dari bottom 2009, dari tekanannya sejak 2007-2008 krisis finansial, itu juga berujung pada prospek resistance sekitar area 21.000-an sampai 22.000. Jadi untuk saat ini kita bisa lihat resisten di Dow Jones itu di antara areal 21.000 sampai 22.000 untuk ke depannya. Jadi udah semakin dekat akselerasinya dengan zona resisten. Dan berikutnya yang perlu diperhatikan adalah akselerasi penguatan Dow Jones ini yang mencapai rekornya ini adalah karena
program stimulus dari Presiden Trump, dan ini pemangkasan pajak terutama ya dalam jangka waktu dekat ini. Saya melihat historical untuk stimulus pajak ini ada dua masa presiden, yaitu Presiden Reagan dan Presiden Bush. Presiden Reagan itu tahun 86-87, di mana saat itu tax plan-nya atau rencana pemangkasan pajaknya itu diajukan di 86 Oktober, dan harga terdorong naik level 1.800 hingga ke level 2.800. Namun setelah terrealisasi di Juli 1987, Dow Jones mengalami penurunan drastis, hapus seluruh kenaikannya dari sejak program pajak itu diajukan. Jadi ini mungkin merupakan catatan penting bahwa rencana stimulus pajak atau realisasi stimulus pajak itu mendorong aksi pasar buyer on rumor and sell the news, dan ini terjadi di Dow Jones di masa Presiden Reagan di tahun 86-87. Kemudian di tahun 2001-2003 di masa Presiden Bush juga terjadi stimulus pajak yang dilakukan 2001 dan 2003. Nah, di masa itu Dow Jones juga terkoreksi dari puncaknya, dari antara sekitar areal 11.500 atau 12.000 hingga mencapai 7.500, atau juga menghapus seluruh kenaikan sebelumnya, akselerasi kenaikan sebelumnya. Nah, sekarang di 2017 kita perlu perhatikan akselerasi terjadi dari 18.000 hingga mendekati level yang tadi disebut resisten 21.000, 22.000. Jadi kita perlu waspadai kalau kita tadi udah ketemu resisten di Dow Jones. Jika terjadi tekanan, kita perlu perhatikan yang level support di sekitar level 18.000 di Dow Jones-nya, dan jika ini terjadi mungkin ini akan menjadi pendorong harga emas ke depannya. Berikutnya mengenai probabilitas kenaikan suku bunga, juga menjadi isu dari harga emas belakangan ini. Di sini saya coba menampilkan probabilitasnya di pasar untuk kenaikan suku bunga Amerika Serikat yang belakangan ini meningkat, bahwa bulan Maret ini akan naikin suku bunga. Nah, ternyata di pasar sendiri probabilitasnya justru masih rendah. Untuk pertemuan di 15 Maret 2017 probabilitas hanya masih 17,7% untuk kenaikan suku bunga tersebut, yang mayoritas memperkirakan 82% lebih tidak menaikkan suku bunga atau mempertahankan suku bunganya. Ini pertemuan 15 Maret 2017. Lalu bagaimana dengan pertemuan di 3 Mei? Di pertemuan 3 Mei 2017 prospeknya juga untuk kenaikan suku bunga masih minim, belum mayoritas. Jadi mayoritas masih mempertahankan suku bunganya di saat ini di atas 50%. Dan selanjutnya di pertemuan Juni, mari kita lihat probabilitasnya di pertemuan Juni meningkat mayoritas, namun masih di bawah 50%. Jadi ini masih agak meragukan, meskipun memang probabilitasnya tinggi, paling tinggi untuk kenaikan suku bunga. Jadi boleh dikatakan memang prospek kenaikan suku bunga mungkin paling mungkin akan dilakukan The Fed di pertemuannya di 14 Juni, meskipun masih di bawah 50% probabilitasnya. Nah, yang perlu dilihat dari kondisi ini adalah ke depan kita perlu perhatikan data-data ekonomi Amerika Serikat, khususnya mengenai data tenaga kerja, tingkat upah, lalu spending konsumen maupun bisnis, dan juga realisasi pemangkasan pajak dari pemerintah Amerika Serikat, apakah akan mendorong ekonominya atau tidak. Karena kita masih, jika memang kenaikan baru akan dilakukan Juni, berarti kita masih punya waktu sekitar 3 bulan ke depan atau 3-4 bulan ke depan untuk rentang waktunya. Nah, berikutnya di luar isu Amerika Serikat ada kekhawatiran global. Yang pertama adalah dari Brexit, dan kekhawatiran ini mayoritas datang dari Eropa. Jadi yang perlu diperhatikan adalah sekarang Inggris sedang melakukan penggodokan undang-undang Brexit, di mana sekarang sedang dilakukan di majelis tinggi setelah di minggu lalu lolos dari majelis rendah. Nah, sekarang majelis tinggi ini sebenarnya sudah digodok di Senin kemarin, Senin Selasa, hanya saja mungkin belum selesai dan masih akan berlanjut. Jadi pekan depan akan dilanjutkan lagi. Mungkin pekan depan kita akan lihat apakah ini akan lolos juga atau balik lagi ke majelis rendah. Jadi kalau seandainya lolos, maka proses selanjutnya adalah membuka peluang untuk dilakukan pemisahan resmi Inggris dari Uni Eropa dengan artikel 50 pada 31 Maret
mendatang atau menjelang akhir Maret. Jadi ini mungkin perlu diperhatikan sekarang penggodokan undang-undang Brexit di Majelis Tinggi. Nah, berikutnya kondisi global lainnya yang perlu diperhatikan adalah masa 100 hari Trump yang akan berakhir di 30 April. Nah, nanti ini akan dilihat apakah di antara waktu ini akan ada realisasi dari stimulus dan bagaimana prospeknya atau pengaruhnya ke ekonomi Amerika Serikat. Apakah cenderung sentimennya akan positif baik ke ekonomi maupun ke pasar finansialnya, atau justru karena pasar finansialnya terutama bursa saham sudah mengantisipasi, justru akan mengalami kondisi buy on rumor, sell on news seperti yang tadi kita jelaskan. Kemudian di Eropa selanjutnya akan ada pemilu di sejumlah wilayah Eropa, Belanda, Prancis dan Jerman, dan sekarang ini sedang meningkat kekhawatiran di Prancis di mana calonnya yang lebih populer justru yang anti Euro. Jadi demikian juga Belanda yang akan melakukan pemilu sebelumnya. Jadi dua pemilu ini mungkin perlu diperhatikan untuk siapa yang menang. Jika memang calonnya yang menang adalah yang anti Euro, kemungkinan bisa memicu atau meningkatkan kekhawatiran terhadap perpecahan Eropa. Nah, ini bisa jadi akan meningkatkan prospek kenaikan emas sebagai safe haven asset. Dan terakhir mungkin di pemilu Eropa itu adalah Jerman pada tanggal 24 September mendatang. Sebagai kesimpulan dari isu-isu tadi, yang perlu diperhatikan adalah untuk memproyeksikan harga emas dari isu tersebut cukup akan beragam karena kita belum melihat hasilnya masing-masing dari isu-isu tersebut. Antisipasinya masih akan berlanjut menjelang realisasi dari isu yang tadi disebut. Jadi mungkin akan beragam pergerakan dari isu tersebut. Untuk itu kita coba lihat bagaimana posisi harga terkini untuk melihat kemungkinan lebih jelasnya indikasi gerak berikutnya dan sejumlah level serta kisaran yang mungkin bisa jadi titik kita untuk memproyeksikan kira-kira kemana harga emas akan cenderung bergerak. Apakah momentum kenaikannya akan semakin meningkat atau justru akan semakin memudar. Nah, pertama saya bawa daily chart. Di sini yang perlu diperhatikan adalah level 1250 yang sebelumnya di 3 kali sebelumnya itu cukup efektif sebagai support dan resisten. Sebelumnya di 2016 level ini jadi support 1250 sebelum ke 1374 jadi titik tumpuan untuk naik, dan saat koreksi ini menjadi ganjalan di 1250 kemudian naik lagi dan tembus. Sekarang harga dekati lagi level ini dan itu akan menjadi resisten yang krusial untuk harga emas ke depannya. Sementara untuk resisten berikutnya jika memang tembus ya arahnya adalah dalam jangka pendek menengah ke depan 1280 yang perlu diperhatikan. Nah, risiko fluktuasi atau apakah momentum ini akan meningkat atau memudar. Untuk memudarnya kita perlu perhatikan support 1220 selama masih di atas areal ini, karena di 1220 ini adalah reaksi dari high sebelumnya dan juga sekaligus trendline support yang ditarik dari 112235 yang ada juga di 1220. Jadi secara ringkas 1220 akan jadi support dan 1250 sebagai resisten penting di emas dalam daily chart, dan di sini kami lebih banyak menggunakan indikasi dari Fibo retracement dan trendline untuk mengukur arah gerak harga ke depannya. Terus di weekly chart ini juga demikian, kami masih menggunakan Fibo retracement dan trendline. Yang pertama di sini adalah trendline ini juga ketemu di 1250 yang perlu diperhatikan. Yang kedua adalah Fibo. Jadi sebelumnya Fibo ini ada di 1379 dan ini adalah sebelumnya area resisten yang jadi penting untuk saat ini. Jadi 1250 dan 1379 akan jadi kisaran resisten harga emas. Jadi momentum kenaikan jika bertahan atau berlanjut kita perlu perhatikan area ini, dan untuk potensi harga emas selanjutnya selama mampu menembus kedua area tersebut, kenaikan akan berjalan lebih lanjut. Jadi ini cukup menarik untuk memperhatikan. Yang terdekat adalah 1250, yang berikutnya adalah 1380 di harga emas. Sementara untuk support yang perlu dilihat adalah trendline support ada di 1150. Jadi kalau kita perhatikan tadi ada chart sebelumnya
ada 12.20 dan chart sekarang ada di 11.50 sebagai support. Jadi terdekat 12.20 dan pentingnya 11.50. Nah, sebagai kesimpulan yang perlu diperhatikan untuk mempertahankan momentum kenaikan harga emas, perhatikan resiko fluktuasinya, tapi selama masih di batas kisaran support 12.20 dan 11.50, maka ini akan bertahan momentum kenaikannya. Sebaliknya jika memang break, ya mungkin akan memudar. Jadi support ini perlu diperhatikan untuk bertahannya momentum kenaikan. Nah, untuk meningkatnya momentum kenaikan perlu diperhatikan crucial resistennya tadi adalah 12.50 yang terdekat, dan berikutnya adalah 13.80. Demikian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video komentari berikutnya.